Welcome to my channel Yudi24 NSHORI. Libatkan ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, selamat datang di channel Yudi24 NSHORI. Kali ini saya akan cakap-cakap dengan Ajamnya Kukucak Cinta ke Sungai Kuala. Di sini kita akan membahas profil Ajam. Siapakah Ajam yang sebenarnya? Oke, Jam. Kenalkan diri kepada penonton Yudi24 NSHORI. Hai guys, perkenalkan nama saya Yusri Lucil sebagai Ajam di film Ku Kejar Cinta ke Sungai Kuala. Oke, Jam, mungkin ini kan banyak ini penonton. Gue lihat lah di channelmu udah menembus 8.000 penonton. Mungkin kan mereka itu nggak tahu Ajam itu sebenarnya siapa. Ajam ini seorang apa ya ceritanya? Seorang baru tamat sekolah tamat kuliah lah gitu kan, sama si Fahri ini gitu. Jadi belum dapat kerjaan, jadi masih nganggur di kampungnya. Itulah kampungnya di Gunting Saga, tepatnya di Kuala Selatan. Nah, di situ dia mempunyai sepupuan atau saudara yang namanya si Amira. Nah, si Amira itu ada saudara lah sama si Ajam ini kan. Barulah si Ajam ini orangnya kayak mana ya? Karakternya selengean. Dari gaya ngomongnya, gaya Tingkahnya lah ya. tingkahnya, pokoknya selengean lah gitu. Dia bisa membantu kawannya lah gitu, demi siapa aja gitu. Tak macam contohnya si Fahri lah kan, cinta sama si Amira, dia tahu. Jadi dia ini ceritanya untuk menjomblangkan dia lah gitu. Oke, ini sebelum kita membahas ke si Ajam lah, ini mungkin saya mau lebih membahas tentang jati diri si Ajam. Ya, maksud jati diri ini, si Ajam itu sebenarnya nama aslinya siapa? Aku ini kuliah di di Medan, tepatnya di Universitas Medan Area gitu. Istanbul 2017, sekarang udah semester 6 lah. Mau PKL gitu di Universitas Medan Area. Jadi ambil jurusan pertanian gitu. Berarti ini Yusril ini kuliah juga lah di UMA ya, jurusan pertanian. Oke, ini kan selain Yusril berperan sebagai Ajam juga sebagai editor di film Ku Kejar Cinta ke Sungai Kuala kan. Itu kendalanya lah dalam pengeditan film Ku Kejar Cinta ke Sungai Kuala itu apa? Banyak ya. Contohnya aja seperti ini, ku ambil lah contohnya yang paling susah kali. Itu dari audio. Kenapa itu? Audio kadang nggak Sinkron ya? Iya, sama dalam keadaan kita syuting itu gitu. Di dalam audio itu recordernya kurang bagus. Tapi di dalam di dalam video aslinya, rekaman dari handphone itu kurang bagus juga. Jadi bingung ini. Kalau misalnya antara satu ini ada yang bagus masih enak, kita masukkan yang bagusnya. Ini dua-duanya hancur, nggak cocok gitu. Contohnya kurang support dari recordernya sama Video ya? HP-nya untuk ngerekamnya, itu kurang support. Jadi di situ kendala kita bukan masalah kita syutingnya, bukan apa, tapi audionya yang bermasalah. Di situ editing paling susah, di situ lah mencocokkan suara yang pas gitu. Ibaratnya dari skin ini ke skin yang ini beda suaranya, jadi agak susah lah apakannya. Ini untuk pelajaran aku juga ya sebagai editor film ini, untuk lebih baik ke selanjutnya gitu. Jadi inilah waktu menemui kendala seperti itu. Solusinya yang Yusril lakukan itu apa? Menimpa video menimpa gitu. Enggak, suara itu suara bawaan handphone lah, bawaan handphone kamera itu, enggak dari recorder itu. Karena soalnya kalau ku dengar lebih bagusan dari handphone itu daripada yang di recorder itu. Karena kalau di recorder ini kan HP-nya kan sama colokan recordernya nggak sesuai. Jadinya suaranya berserak kalau yang dari recorder ini. Sedangkan dari handphone ini masih natural dari rekaman itu, walaupun agak bising-bising gitu di syuting di pinggir-pinggir jalan, suara-suara kendaraan berlewat gitu. Jadi agak disitulah yang kusolusikan, yang agak di rekaman dari handphone itulah.
Kalau dari recorder enggak lah. Jadi kan ini Yusril selain jadi aktor, editor juga sebagai kameramen. Mungkin untuk pembahasan kameramen nanti dulu lah. Inilah untuk editing perlu berapa waktu lah untuk menyelesaikan film itu? Kalau waktu apa ya? Kalau masalah waktunya ini mungkin semalam itu rencana target ya. 5 hari aja udah siap. Tapi karena Ada banyak kegiatan nih masing-masing. kan, macam kerja, entah kegiatan lainnya, istirahat pun perlu juga. Jadi 2 minggu lah kita selesaikan itu editingnya. Jadi situlah masalah terbesar itu dari audio itulah, bukan masalah editing yang lain-lainnya, audionya yang kurang dapat dari aku itulah. Itu sampai begadang nggak itu ngeditnya? Sampai lah Iya. begadang. Dalam editing, ada nggak gangguan entah dari adik atau dari mama ayah itu? Kalau gangguan dari keluarga nggak ada sih, Mensupport juga ya. mensupport, tapi gangguan dari teman banyak. Nah, contohnya gimana, Lid? Ngajak nongkrong gitu? Nah, ya betul, masih macam ngedit, tiba-tiba kawan datang Iya, iya. keluar nongkrong, nanti kok nggak keluar dianggap Tipis lemah. katanya. Iya. Iya, lemah gitu. Ya lah, banyak lah tonal ini. Jadi Ajem ini ngeditnya melalui laptop ya. Laptop. Bisa disampaikan aplikasinya apa supaya penonton ini kan supaya inilah belajar juga ada yang ngedit seperti Yusril. Saya sebagai editor pemula, saya memakai software Filmora. Film apa yang berapa ini? Yang biasa, yang 8. Jadi untuk kalian mana tahu pengen nyoba coba bisa lah kan pakai Filmora. Ini bukan termasuk kita endorsekan Filmora ya, karena itulah dia aplikasi yang dipakai Yusril. Nah inilah, itu kan waktu ngedit itu ada nggak permintaan dari pemain? Aku nanti waktu adeganku kayak gini dibuat ya, ada nggak? Ada. Nah, itu siapa sih ini ya? Iya, paling banyak Kak Winia lah, Nah, sebagai gimana? pemeran Amira. Nah, Dia mau yang ini, yang itu, yang nah, ini. banyak Ya, mintaannya ya. banyak permintaan. Iya, iya. Kadang aku nggak bisa, ya nggak dipaksakan. Dia enjoy aja gitu, ya apa gitu. Ada juga ya dari ini, ya paling banyak menurutku sih Kayak gini ya. ini ya paling banyak. Karena dia termasuk dibilang pemeran utamanya Ya. lah ya. Karena dia di situ pembuat ceritanya juga, jadi dia punya ekspektasi untuk cerita itu. Jadi dia bayangkan ini cocoknya nih harus kayak gini, jadi dikasih tahu ke aku harus kayak gini, harus kayak gitu. Takut dia editingnya beda sama yang dipikirkan dia gitu. Inilah macam ini soundtracknya kan, soundtrack dan ini lah dan efek soundnya itu kan kalau menurut aku itu ya pas lah. Itu siapa yang ngajari inilah soundtrack ini momennya kayak gini? Itu siapa yang ngajari? Atau memang inisiatif Yusril penempatannya pas momen kayak gini? Ya inspirasi aku lah. Jadi waktu nada rendah dari soundtrack itu, ya ceritanya agak enjoykan gitu. Nanti waktu masuk di pas di waktu yang tegang gitu, makanya Musik tegangnya. musik tegang, ibaratnya soundtrack tegang itu kita sesuaikan lah, kita paskan gitu. Contohnya macam pas waktu si Amira bilang aku nggak cinta sama abang itu, nah situ kita paskan dari soundtracknya itu. Jadi nggak asal masukkan soundtracknya aja langsung edit gitu, kadang nggak cocok sama musiknya gitu, nada-nada apanya gitu. Ya, mungkin kan kalau menurut aku lah kan, untuk editan Yusril itu udah terbilang bagus lah. Inilah awal mula Yusril mencoba untuk mengedit itu pada saat kapan? SMA lah, terus 2 SMA situ belajar ngedit dari Android dulu. Nama aplikasinya apa dulu ya? Pipa Video nggak salah. Masih ada itu iklan di situ ya? Masih ada tulisan Pipa Video dalam video Iya itu ya? ada, masih ada, belum watermarknya Iya, itu. watermarknya ya. Iya. Sekarang udah nggak ada lagi karena udah tahu kita menghilangkan watermarknya. Kira waktu SMA Yusril pertama kali untuk belajar ngedit video itu waktu SMA yang mendasari pengen belajar ngedit video itu apa? Memang dari kecil lah pengen sering buat video gitu. Jadi
aku pun pingin apa dibilangnya, ingin berkreasi lah iya ya. gitu, berkarya gitu, walaupun ya nggak bagus-bagus sekali gitu. Iya, iya. Setidaknya kan kita belajar juga dari situ. Aku pun terinspirasi dari dulu buat video-video gitu dari youtuber namanya Edogel. Nah itu dulu aku terinspirasi dari dia, jadi aku buat video edit supaya jadi gitu sampai sekarang, walaupun ya menurut editor lain ya biasa aja sih itu. Inilah waktu pernah juga kan aku lihat di channel Yusril Ucil itu ada itu video waktu SMA yang nonton itu udah sampai puluhan ribu ya kan. Itu gimana dulu ceritanya itu kok bisa sampai puluhan ribu yang nonton padahal itu masih SMA ya. Oh itu film pertama aku lah, dan uploadan channel di YouTube aku pertama. Itulah video film pendek, makanya film iseng-iseng lah itu. Itu Tapi soalnya penontonnya muda ya. itu film itu karena bukan apa ya, bukan memang untuk seriusin langsung upload di YouTube. Iya. Enggak, itu karena dari guru dulu bikin tugas, ada video, harus bikin video. Ya itulah kami, setelah aku mikir untuk buat video, panggil kawan-kawan buat kelompok, buat video, kasih tugasnya, baru besoknya kepikiran upload di YouTube. Itulah uploadan pertama aku di YouTube gitu. Inilah kan karena kalau aku lihat lah video Yusril itu yang di video itu sedikit, kebanyakan mengajak kawan tuh gimana caranya supaya kawan itu mau diajak untuk collab lah dibilang. Memang susah gitu. Ya, karena kan kita susahnya Ajak- gitu, ajak kawan ya. Iya. Gimana ya, harus Harus kita tunjukkan dulu kualitas kita gitu. iya kadang gini, Nah. Bang Yud. Ada yang mau ngajak gitu kan, ayolah buat video ini. Tapi setelah udah ajak susah, nggak bisa gitu. Iya. Makanya nanti nggak mau ajak, Hati deh. sakit hati ngomong, kenapa nggak ajak aku? Iya. Sepalan cewek ajak udah niat-niatan buat video, Dia nggak datang. nggak datang. Itu yang dari semua lah orang yang suka ngomong gitu yang sama aku ya. Kenapa nggak ngajak gitu ya? Nah, ngomong kenapa nggak ngajak ini gitu. Tiba-tiba pahlawan aja, alah nggak bisa mau gitulah. Makanya kalau cara mengumpulkan orang itu untuk buat video ya langsung bilang aja lah ke dia bahwasanya kalau misalnya video ini viral tak berhasil, kita bisa Ada menghasilkan pembagiannya lah ya. bisa menghasilkan uang, kita bagi uang ini gitu. Ada targetnya lah bahwasanya biar dia mau gitu. Karena kan itu waktu di inilah channel Yusril kan banyak juga itu klien buat video di tempat-tempat angon ya kan, di sawit-sawitan. Kan kita kan ngajak kawan tuh kalau kita susah juga. Ini tengok sampai ada yang anak-anak kan. Nah, mungkin itulah tadi motivasi ya. Ada keuntungan untuk mereka kalau video ini viral, ada penghasilannya gitu ya. Oke lah, sekarang inilah ke proses pembuatan film di film Cinta ke Sungai Kuala. Yusril kan ini sebagai kameramen juga. Itu kesulitannya gimana? Kesulitannya Ah, coba lu sampaikan. Ini waktu mengkamerakan ini pakai kamera handphone atau kamera apa? pakai kamera handphone iPhone 7 Plus. Jadi kualitas kameranya bagus daripada HP Android yang punya kami pakai sekarang. Para pemain ya. Jadi kami pakai iPhone 7 Plus ya kan, ya si Fahri. Fahri ya. Nah, itu kami pakai kualitasnya bagus. Ya udah, di situ kendalanya ya mungkin dari cahaya lah, misalnya ngelawan matahari, kadang posisinya karena ada matahari gelap, pindah di situ capeknya, itu kendalanya. Begitu pun cuma aku yang ibaratnya Yang paham lah letak kamera di mana gitu. Jadi aku kerja 2 kali gitu, aku sebagai peran Ajam dan sebagai kameramen juga lah gitu, bisa dibilang kameramen juga gitu. Jadi inilah waktu mengkamerakan adegan lah. Ada nggak kesal sama pemain? Ini sampaikan aja, ini nggak apa-apa kalau ditonton itu juga ini.
Kesal lah. Iya, kesal misalnya disuruh kayak gini, dia buat kayak gini. Ada nggak? Kesal kayaknya ada sih. Ada sama-sama. Ini biar kita sampaikan di sini kan. Tapi lupa dari mana kesalnya. Pokoknya sering terjadi lah Kesal kesalahan itu gimana itu? Waktu disuruh adegan ini Lah ini buatnya. lain buatnya. Dah boleh iki. Oleh dan pokak oleh. Jadi kayak kadang nggak bisa jatuh deh ya. Iya. Iya. Beda pemikiran kami pula. Iya. Oke, selain Lek Diki siapa lagi? Yang inilah nggak sesuai dengan skenario kau lah sebagai kameramen. Atau semua mudah diatur? Mudah diatur sih. Iya. Kalau nggak ada yang merengkel kali itu. Tapi kalau masalah misalnya syuting gondok gitu, yang salah ya ada gitu. Oke lah, waktu membuat ini kan, saat mengkamera itu kan, waktu di film itu ada beberapa adegan yang suaranya itu lebih dengar ini, suara kendaraan. Itu kenapa bisa kayak gitu? Karena kita syuting pinggir pasar ya. Iya ya. Jadi banyak kendaraan. Aku bisa ngilangkan kendaraan itu, tapi ngepek ke suara aktornya. Jadi kita ngilangkan suara kendaraan itu ngepek ke suara aktornya, jadi gak imbang itu. Jadi sama suara yang video lainnya beda gitu. Ada tuh scene dimana aku ngedit kayak gitu waktu si Pari ngomong apa ke Amira ya. Waktu di masjid lah itu pernah aku gitu kan, suaranya beda. Ada itu di masjid Boga itu yang warna hijau itu situ ada kesalahannya. Jadi inilah, itu pengambilan suaranya itu langsung melalui kamera atau sumber dari kemana? Kamera lah Yang langsung melalui kamera kita kan suaranya. pakai, Nah. tapi kita pakai audio yang recordernya kan. Tapi yang ku pakai yang dari kamera yang dari kamera HP aja lah. Kalau dari recordernya itu nggak support HP-nya yang direkam. Iya. Oke lah, inilah kan. Kalau untuk sekarang ini mungkin Ajam lah, udah dikenal lah mungkin di kalangan penonton lah. Inilah harapan Ajam lah untuk dunia perfilman di Labura itu bagaimana? Semoga tim-tim editor-editor Labura yang ada di Labura ini semoga bisa lah menyampaikan karya-karyanya atau bisa berkolaborasi sama sesama editor di Labura ini gitu. Jadi ada perkembangannya gitu. Jangan punya karya Nggak usah suka puas ya. hanya langsung paten ini karyaku, langsung sombong gitu, makanya nggak ditengok rupanya masih banyak lagi yang lebih bagus gitu. Jadi harapan tuh itu edit perfilman lah gitu, atau editor di Labur ini kalau bisa berkolaborasi lah gitu. Jadi walaupun kita punya channel YouTube kita masih rendah, masih Baru dibuat lah ya. iyalah gitu, masih kurang subscribernya atau apa jam tayangnya. Setidaknya kita udah bekerja keras untuk menaikkan itu walaupun kurang subscribernya. Jadi kita itulah harus saling berkolaborasi sama support ya. sama editor atau youtuber pemula gitu untuk menaikkan channel kita gitu. Pasti perlu adanya komunitas ya, supaya informasi itu saling berbagi kan. Adapun kalau menurut dia yang video ini bagus, belum tentu menurut yang lain bagus ya kan. Pasti bisa juga itu nanti kau buatin komunitas editor. Kan itu banyak juga kayaknya YouTuber yang di daerah buka kan. Cuma kita nggak tahu siapa-siapa aja. Nah, jadi inilah harapan Yusril lah. Editing ini apa? Atau pengen jadi editingnya artis. Apalah harapannya sebagai editing? Pengen sih jadi editing artis gitu. Walaupun kita nggak jadi YouTuber, jadi editing artis. Memang harapanku ya semoga terkabul lah gitu. Apa itu harapannya? Meskipun jadi seorang editing doang gitu. Jadi walaupun kita editing sama artis, setidaknya ada jam terbang kita gitu. Bisa berkembang terus gitu. Walaupun kita nggak jadi youtubernya atau nggak jadi artisnya gitu.
Jadi kita ada pekan di situ ya. ya. Jadi nggak mati di sini aja editing kita gitu. Jadi berkembang di luaran sana macam jadi editing artis gitu. Oke, inilah waktu bulan puasa kemarin kalau nggak salah Yusril pernah ikut casting ya, casting artis ya. Nggak casting sih. Nah, jadi itu gimana ceritanya? Apa ya, casting online kayak belajar gitu. Nah, Jadi kita nggak casting langsung jadi artis, kayak belajar online di Zoom gitu sama produser sutradara yang di Jakarta sana gitu. Nah itulah belajar di situ, ada cara-cara menjadi seorang artis itu harus kayak mana gitu, casting yang benar kayak mana, cara apa itu, email gitu. kayak mana ya, apa itu casting yang apa ya dibilangnya, yang sebenarnya gitu, yang nggak buat malu-malu gitu. Makanya acting lah gitu, acting yang sebenarnya kayak mana gitu. Ya nggak langsung berperan, acting itu nggak dari kata-kata, ya makanya memang dari hati waktu acting itu gitu. Oke, inilah kalau kita lihat dari film itu kan, Yusril termasuk salah satu pemain yang bagus lah actingnya. Atau memang Yusril memang ada keinginan untuk menjadi artis? Jadi artis keinginannya Ada nggak? Mana tahu nanti kan ada, oh ini bahkan ada yang langsung bertargetnya. ada sih, Nah. tapi artis yang kayak mana nih? Ya artis lah kan, kita lihat dari actingnya bagus lah di film itu kan. Tambah lagi kemarin sempat juga inilah acting online kan. Entah mana tahu ada cita-cita aku pengen jadi artis. Ada nggak? Ada sih. Nah. Jadi aktor gitu, Nah. aktor film gitu. Nah, itu siapa lah yang Yusril jadikan inilah jadi acuan lah untuk menjadi artis? Aku terinspirasi dari Iko Uwais. Oh itu Aisyah, kenapa itu? Artinya bukan yang kayak yang Lek Diki bilang, itu yang artis TikTok bukan? No TikTok. Itu Wise kenapa dia? Karena peran dia, makanya dia udah main di luar gitu. Begitu acting dia bagus, apa dia berantem dia kayak real gitu, cara apa dia bela diri dia gitu waktu di kamera. Itu yang buat aku pengen jadi aktor gitu, Itu Wise ya. walaupun nggak bisa bela diri. Iya, tapi kan bisa aja gitu dilatih ya kan. Nah inilah kita bahas ke channel Yusril lah. Sebenarnya channel Yusril itu mau fokusnya di mana? Di konten film Pendek ya. pendek. Ini sebagai informasi, jadi Yusril ini pernah juga membuat video klip India ya. Kalau kalian lihat di Facebook itu video klip India Bang PI itu yang buat itu Yusril. Dan banyak lagi video klip yang dia buat. Kalau kalian mau pakai jasa dia, bisa nanti kalian ini aja hubungi melalui IG ya. Ya bisa, dia enak kok, nanti bisa kalian langsung hubungi dia. Jadi inilah Cil, apa yang mau Yusril sampaikan kepada para fans Yusril lah, dalam hal ini fans Ajam. Apa yang bisa makan ya? Iya, bukan yang pilih tentang film atau tentang keadaan sekarang ini atau tentang apalah. Jangan fans lah, Jadi kawan-kawan Bang Ajam. kawan-kawan oh tidak bisa nanti dibaju dengan kawan mengajam ya. Fans ya cocok, belum Kawan-kawan mengajam ya. Iya. Apa mau disampaikan? Untuk kalian semua para kawan-kawannya Bang Ajam, terus tonton channel Yusril Ucil dan support dia sampai dia jadi aktor sesungguhnya di film-film bioskop. Iya. Tembuskan jam tayang dia. Iya, yang penting jam tayang sedikit lagi ya. Dan inilah apa lagi? Dan jangan lupa subscribe. Share, yang penting share gitu. Yes. Ya sayang ya kan. Tinggal berapa jam tayang lagi lah ya kan untuk dimonetisasi ya. Oke lah, terima kasih Yusril. Oke.